Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Kemuning dan sahabat Ngopi Kemuning. Di sini senang sekali saya Rian Yusuf kembali berjumpa dengan warga Kemuning, pemirsa, dalam acara Ngopi Kemuning membahas masalah seputar pelayanan publik. Di episode yang ke-7 kali ini kita akan membahas secara rinci apa sih masalah DTKS. Dan tentunya pemirsa, kami di sini tidak sendiri dan kami seperti biasa mendatangkan narasumber pakarnya langsung, yaitu dari Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dari Dinas Sosial Kota Palembang, yaitu Bapak Apriansah, SPDI, MPDI. Selamat datang Bapak. Selamat siang. Selamat datang di podcast Kemuning. Dan terima kasih sudah berkenan hadir di sini di podcast ini. Di sini kita akan berbicara santai saja Bapak, masalah DTKS itu sendiri. Boleh sedikit menyapa warga Kemuning kami? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para masyarakat Kota Palembang, khususnya Kecamatan Kemuning. Berjumpa dengan kami dari Dinas Sosial Kota Palembang. Pada siang hari ini kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Camat Kemuning, Bapak Dr. Amiruddin Sandi, SSCTP MSI yang telah mengundang kami sebagai narsum di acara podcast Ngopi Bareng Kemuning di Kecamatan Kemuning. Yang kedua, kami juga melaksanakan atas perintah pimpinan Bapak Wali Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI, beserta Wakil Wali Kota Bapak Prima Salam. Yang ketiga, kami juga mendukung program daripada Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera. Dan yang keempat, kami mencoba untuk bersama-sama di Dinas Sosial untuk mendukung program Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Palembang Peduli. Benar. Itu dari keberlanjutan dari mendukung program Pak Wali Kota ya Bapak, tentunya. Benar. Ya, oke. Kita ngobrol santai aja. Mungkin kami sering mendengar Bapak ini kalau sebutannya Pak Anang. Mungkin kami panggil Pak Anang aja Bapak ya. Ya, supaya lebih santai, rileks ya. Karena Ngopi Kemuning ini kita ngobrol santai di sini Bapak. Ya, di ruang Ngopi Kemuning. Kebetulan juga kami punya ruangan baru di sini di lantai 2. Mungkin di sini mungkin akan lebih lagi semangat untuk terus memberikan karya-karya selanjutnya dalam pelaksanaan pelayanan publik. Mungkin langsung saja Bapak kita membahas masalah permasalahan DTKS ini. Sebagai pengantar, apa sih Pak DTKS itu sendiri Pak? Dan juga apa sih peran pemerintah dalam tingkat keakurasian data DTKS ini sendiri? Baik, terima kasih. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat Kota Palembang, khususnya Kecamatan Kemuning. Jadi kita jabarkan dulu DTKS. Sebenarnya DTKS itu pada saat ini tidak digunakan lagi. Sebelum DTKS itu ada basis data terpadu. Kemudian pada tahun 2019 itu dari Kementerian Sosial itu data terpadu kesejahteraan sosial atau disingkat dengan DTKS. Dan pada tahun terhitung 1 Januari tahun 2025 keluarlah Impres Instruksi Presiden terkait penggunaan DTSEN. Jadi DTSEN ini adalah data tunggal sosial ekonomi nasional yang digunakan seluruh Indonesia. Nah, DTSEN ini gabungan dari 3 data. Dari Kemensos itu data DTKS seperti yang disampaikan tadi, kemudian dari BPS itu ada data Resosek, dan yang ketiga itu ada data P3KI dari Menko PMK. Jadi tiga data ini digabung menjadi DTSEN sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Dan ada juga Instruksi Presiden terkait DTSEN ini nomor 8 tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim seperti itu. Bapak. Jadi tidak digunakan lagi DTKS. Berarti itu. Kita sudah beralih ke DTSEN tadi Bapak ya. Oke. Dari tingkat keakuratan kenapa sih Pak data ini sangat penting? Ya, jadi tingkat keakurat ini, jadi ini kan baru gabungan dari
tiga data tersebut. Jadi terhitung 1 Januari sampai dengan sekarang itu digunakan DTSEN dan akurasinya insya Allah baik ya. Jadi ini bisa digunakan seluruh perangkat OPD untuk dalam pelaksanakan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Jadi barometernya nanti menggunakan DTSEN, baik memberikan bantuan jenis apapun seperti itu. Oke. Namun karena DTSEN ini mungkin masih awam ya Bapak, Ya, di telinga masyarakat. Iya, ya, baru setahun. Iya, karena selama ini masyarakat selalu bilang DTKS, Ya, benar. seperti itu. Letak perbedaannya itu di mana? Jadi kalau DTKS itu sama, sebenarnya data DTKS itu produknya dari Kemensos. Sedangkan DTSEN ini gabungan dari tiga institusi lembaga tersebut, dari BPS itu data Resosek, dari Menko PMK itu data P3KE, dan dari Kemensos itu data DTKS digabung jadi satu dan penggunaannya jadi DTSEN seperti itu. Oke. Saya rasa mungkin masyarakat sudah paham masalah DTKS ini ya Bapak ya. Oke. Terkait bantuan dari data DTKS ini, bantuan apa saja sih yang diberikan dalam penyalurannya, yang meliputi semua data-data DTSEN ini? Oh ya, jadi kalau kita berbicara di dinas sosial, maka kita berbicara juga dari Kementerian Sosial, seperti bantuan sosial yang dari Kementerian Sosial. Jadi yang pada saat ini yang memang sering diinginkan oleh masyarakat yaitu diantaranya bantuan PKH, kemudian PKH. Ada bantuan sembako, atau juga kemarin terakhir itu di bulan Desember itu BLTS Kesra. Iya. Jadi yang itu yang rutin yang dibantu oleh Kementerian Sosial. Ada dua berarti Pak untuk jenis bantuannya berarti. Ada dua macam atau lebih? Ada dua kalau yang rutin yang dari Kemensos, tapi bantuan-bantuan yang sifatnya lain juga yang menggunakan data DTSEN itu banyak mencakup seluruh bantuan sosial. Tapi yang lebih lagi ke masyarakat hanya dua langsung tadi dari Bapak, Kementerian Sosial. Kalau dinas sosial itu ada bantuan seperti kursi roda, kemudian alat dengar bantu, alat tongkat, itu juga menggunakan DTSEN berdasarkan desil seperti itu. Kenapa tingkat akurasi data SEN ini Bapak merupakan kunci utama dalam pemberian bantuan sosial ini? Ya, dikarenakan untuk mempercepat penghapusan dan pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi benar, di sini Bapak. Ada pola desil Bu yang mungkin sering didengar. Desil 1 sampai dengan desil 5. Dan desil 1 dan desil 2 itu bisa dikategorikan dengan kemiskinan ekstrim. Jadi ini untuk percepatan seperti itu pengentasan. Dan seandainya data DTSEN ini tidak akurat, apa dampak yang akan terjadi? Ya tentunya kalau tidak akurat, bantuan itu tidak tepat sasaran. Ya benar Bapak ya. Jadi yang dirugikan masyarakat seperti itu. Benar. Selanjutnya untuk pemutakhiran data itu sendiri Bapak, bagaimana dari tingkat rukun tetangga atau rukun RW sampai ke tingkat pusat, bagaimana untuk pemutakhiran datanya? Karena itu selalu berganti-ganti pastinya tentunya. Kan masyarakat yang umur, ada yang meninggal dan sebagainya. Itu bagaimana pemutakhirannya itu? Jadi terima kasih. Jadi ini yang sebetulnya yang perlu kita terus sosialisasikan kepada masyarakat tentang pemutakhiran data atau pembaruan data. Jadi jika terjadi kasus di masyarakat bahwasanya dia tidak layak menerima bantuan atau bisa dikategorikan sejahtera, bisa melakukan pembaruan dengan dua cara. Cara pertama itu cara mandiri, itu melalui download aplikasi Cek Bansos. Kemudian setelah di-download, maka masyarakat bisa langsung mengisi pembaruan data dengan mengisi 39 variabel seperti itu. Jadi setelah dia mengisi, dia akan menunggu, sudah terkirim di aplikasi, dia akan menunggu dan akan masuk dengan aplikasinya PKH, teman-teman SDM PKH. Jadi kisaran 1 minggu atau 2 minggu setelah dia mengisi di Cek Bansos, dia akan masuk melalui aplikasi Sigma teman-teman PKH. Setelah masuk aplikasi Cek Bansos, maka teman-teman pendamping PKH akan ground check ke lapangan, turun ke lapangan langsung, dia akan menemui yang si KPM atau calon penerima KPM, keluarga penerima manfaat, untuk ikut serta mengisi
39 variabel yang sudah ditentukan oleh BPS. Nah, setelah diisi, dipenuhi, maka itu data tersebut langsung terkirim ke BPS, Bu. Dari BPS, pemutakhiran data itu berkisaran 3 bulan. Jadi setelah dikirim 3 bulan, baru kita tahu apakah dia sudah berubah. Apabila sudah berubah, maka dari BPS data tersebut akan dikirim ke Kemensos sebagai pemanfaat data. Dan setelah masuk dalam sistem Kemensos, maka kita bisa melihat perubahan pemutakhiran data tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa melalui datang langsung ke kantor lurah melalui operator SIG-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Jadi bisa mengisi data di situ. Jadi setelah diisi oleh operator 39 variabel tersebut, maka data tersebut akan masuk dalam sistem BPS. Setelah masuk, sama pemutakhiran data 3 bulan dan nanti diteruskan ke pemanfaat data seperti salah satunya Kemensos seperti itu. Dan Kemensos kita bisa ngecek di melalui operator SIG-NG kita seperti itu. Kalau untuk permasalahan data tersebut, berarti banyak sekali mungkin tantangan di lapangannya itu, Pak, pasti. Tentunya. Pasti ya. Apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para yang merekrut untuk data-data ini? Ya, jadi pemutakhiran data atau pemrograman data ini banyak kendala. Di antara jika kita usulkan melalui mandiri cek bansos, terkendala masyarakat itu tidak ada HP, Bu. Nah, tidak ada HP, kemudian kalaupun ada HP dia mungkin speknya nggak kuat, tidak atau mendukung. kuotanya kurang seperti itu. Jadi pengetahuan tentang aplikasi memang masyarakat sangat terbatas. Jadi kita butuh sosialisasi dan bantuan teman-teman seperti PKH untuk mendampingi apabila memang masyarakat itu membutuhkan, mereka ingin mengusulkan pembaruan melalui mandiri cek bansos seperti itu. Atau kita sarankan kepada mungkin ada keluarganya, tetangganya bisa membantu dalam pengisian data tersebut. Seperti itu. Yang kedua, kalaupun dia ada hambatan di lapangan, dia ke kantor lurah, mungkin ada warga yang jauh. Rumahnya, lokasi dari rumah ke kantor lurah cukup jauh, sehingga mungkin dia tidak ada kendaraan. Karena kan ini sasarannya adalah masyarakat miskin seperti itu kan. Jadi masyarakat miskin ini mungkin kendalanya tidak ada kendaraan, tidak ada ongkos untuk ke kantor lurah. Ini jadi hambatan-hambatan kita seperti itu, Bu. Jadi kendalanya selain jaringan dan ketidakmampuan masyarakat itu sendiri, kurang pengetahuan yang masyarakat itu sendiri seperti itu. Jadi di sini butuhnya peran aktif dari masyarakat sendiri, berarti dari tingkat RT, tingkat RW, masyarakat di tingkat kelurahan, seperti itu, Pak ya. Di sini yang banyak sekali problem yang terjadi. Seberapa layak sih masyarakat yang menerima bantuan itu, yang memang ini memang harus menerima, karena kebanyakan kemungkinan karena tadi perubahan zaman, perubahan waktu, kemungkinan dia bisa ternyata dia sudah mampu, dia tidak lagi menerima program PKH itu seperti itu dari data DKS itu. Jadi seberapa layak masyarakat yang menerima bantuan ini? Jadi masyarakat ini sebenarnya, Bu, sudah diberikan leluasa ya. Jadi masyarakat yang mampu dengan tidak mampu itu memang sudah disediakan oleh pemerintah melalui cek bansos. Kemudian jikalau memang kalau dulu dia memang termasuk kategori orang miskin, tidak mampu, kemudian dapat bantuan 2 tahun 3 tahun dia ternyata bisa membalikan mampu, ekonominya sejahtera, dia proaktif, Bu. Jadi bisa misalnya kan di status di KK dia selama ini buruh, bisa diganti dengan pekerjaannya karyawan swasta atau pengusaha di situ seperti itu. Ketika dia sudah diupdate, mungkin secara otomatis secara NIK akan terhapus dengan secara sistem. Berarti akan secara otomatis terhapus ya, Pak ya. Terhapus. Jadi sekarang ini jangan dikhawatirkan, Bu, karena di Kementerian Sosial juga itu ada mengenal dengan graduasi PKH. Jadi graduasi ini yaitu pengakhiran status kepesertaan. Jadi ada 3 yang
status graduasi ini. Pertama graduasi mandiri, yang kedua alami, yang ketiga sejahtera. Jadi dengan graduasi ini, misalnya mandiri, dia sudah sejahtera, dia bisa mengajukan pengunduran diri. Dia meminta untuk dinaikkan desilnya. Jadi pembaruan data tersebut dia bisa melakukan secara mandiri atau ke kantor lurah. Yang kedua itu graduasi alamiah. Jadi graduasi alamiah ini dia keluar secara otomatis. Jadi di sistem itu apabila dia sudah menerima bantuan dari Kemensos itu selama 5 tahun, maka dia akan dikeluarkan menjadi penerima keikutsertaannya. Jadi kalau dia ada usaha graduasi tersebut, dia akan dibantu untuk usaha tersebut melalui program percepatan sosial ekonomi. Jadi dia dibantu. Nah, jadi yang ketiga dia graduasi sejahtera. Jadi sejahtera ini dia sudah mampu secara ini secara otomatis ekonomi. Secara otomatis terhapus ya Pak ya? Terhapus ya, seperti itu. Apalagi misal sebelumnya dalam KK buruh, dan ketika dia mungkin kedepannya diterima pekerjaan seperti dalam itu akan otomatis terhapus sendiri? Ya. Jadi dia ada 3 tadi graduasi. Misalnya ada dia menteri dalam satu KK itu ada anaknya yang bekerja di di BUMN atau BUMD atau swasta yang menerima gaji rata-rata UMR, itu otomatis akan dikeluarkan, terhapus Bu. Jadi secara NIK itu akan online karena Kemensos juga bekerja sama dengan OJK dan PPATK. Jadi di situ terlacak. Makanya dengan di sini istilahnya mengenal exclude. Exclude itu artinya dikeluarkan karena tidak sesuai dengan peruntukan. Karena satu keluarga itu sudah ASN, mungkin ada bekerja di TNI Polri, mungkin lulus. Nah, dalam satu KK ya, misalnya ada 5, satu saja dia akan terhapuskan seperti itu. Kalau dia di luar KK bagaimana itu? Enggak. Tetap. Iya, enggak. Tetap tidak terhapus ya, karena sudah terpisah KK-nya. Karena terpisah. Oke. Karena banyak mungkin di lapangan itu terjadi apakah yang penerima kepala keluarganya tadi meninggal seperti itu, tapi yang anak yang lulus atau yang bekerja tadi sudah pisah KK seperti itu. Bagaimana itu? Jadi itu dihapus atau bagaimana Pak? Jadi kalau dalam satu kepala keluarga meninggal, kita harapkan juga kepada masyarakat itu untuk segera melakukan pembaruan data melalui Capil. Jadi silakan dikeluarkan dengan pengantar kelurahan kematian dan membuat akte kematian. Ketika itu sudah diperbarui, mudah-mudahan secara digitalisasi NIK itu akan terbaca dan tidak akan dihapuskan bantuannya. Tetapi ketika dihapuskan dia mengusulkan ulang, untuk menerima bantuan karena yang ini sudah meninggal. Karena bantuan ini bukan warisan seperti itu. Iya, karena dalam benak kita kalau sudah meninggal, ya nanti yang naik gitu sudah bisa mengambil itu. Iya, seperti itu. Jadi harus tidak bisa ya Pak. Tidak bisa. Dia diperbarui data, melaporkan kembali untuk diusulkan melalui melalui cek bansos, melalui operator SIK NG. Kalau kita ke pendamping PKH bisa tidak Pak melapor? Bisa. Jadi ya, pendamping PKH dia akan mendampingi. Misal kalau tadi dia tidak bisa menggunakan aplikasi cek bansos, dia akan membantu. Kemudian misalnya dia kesulitan ke kantor lurah, pendamping PKH siap untuk mengantarkan ke kantor lurah seperti itu. Atau bisa langsung datang ke kantor lurah sendiri ya Pak untuk melakukan pembaruan data. Saya rasa sangat jelas sekali penjelasan dari Bapak kita ini, dari Bapak Anang ya. Insya Allah. Lalu sesuai dengan perkembangan teknologi zaman sekarang ini Bapak, apa sih peran sistem digital yang ada dan aplikasi dalam meningkatkan validasi data DTKS ini sendiri Ya, jadi digitalisasi ini sangat berperan penting ya Bu ya, karena akses itu langsung. Kalau dulu kan kita serba manual. Kalau sekarang ini bisa di rumah mengerjakan, bisa di di mana-mana bisa mengakses seperti itu. Ya, Pak. Nah, di situ kita bisa menggunakan, memanfaatkan itu. Jadi, kalau memang ini dimaksimalkan oleh masyarakat, maka mudah-mudahan
data ini akan tervalidasi tersendiri dengan bisa kita gunakan dengan baik seperti itu, Bu. Oke. Lalu apa sih upaya dari pemerintah dalam mencegah data ganda? Karena banyak sekali permasalahan data ganda ini seperti itu, Pak. Kadang orang yang sudah meninggal muncul lagi datanya, seperti itu. Jadi kadang tercenderung adanya manipulasi data dalam data DTKS itu sendiri. Nah, bagaimana sih upaya pemerintah dalam mencegah itu sendiri? Ya, jadi kalau menurut kami yang sudah kami temui berapa di lapangan, jadi belum kami temukan data ganda, Bu. Data Karena ganda, Pak, ya? melalui digitalisasi ini dia berbasis NIK. Oke. Jadi NIK itu tunggal. Jadi ketika Tidak dia bisa sama ya, Pak, iya, mungkin, jadi dan alamat tidak langsung mungkin. keluar semua seperti itu, Bu. Jadi mudah-mudahanlah kalau dulu kan mungkin bisa gimana kata orang ya. Iya. Tapi sekarang ini betul-betul real time ya, langsung dieksekusi. Tetapi juga kami informasikan bahwasanya untuk pengusulan ini itu tidak setiap hari. Oke. Ya, dia pengusulan itu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 11. ada waktunya Ada ya, Pak, waktunya. ya? Iya, Oke. seperti itu. Baik melalui aplikasi cek bansos maupun juga melalui operator CNG. CNG tadi. Ya. Oke. Mungkin karena di lapangan ya, Pak ya. Karena ya sering terjadi ketika orang yang meninggal, anak cucunya yang mengambil dengan berdasarkan berdasarkan kakak. Apakah selain pembaharuan itu dan dia tidak datang ke kantor lurah masih bisa dapat? Atau bagaimana sistemnya, Pak? Jadi ketika misalnya dia Meninggal tadi. dia Karena masih banyak kejadian seperti dia itu, dapat Pak. bantuan Iya. seperti itu. Kita lihat waktunya, Bu. Apakah dia setelah tempo dapat ya, Pak? bantuan dia meninggal, itu kan kalau dia kan ada dua. Iya. Jadi bantuan ini melalui rekening langsung. Oke, benar. Melalui Himbara Bank Mandiri. Kemudian juga ada kalau BLTS kemarin itu melalui kantor pos. Kantor pos, kantor Jadi lurah, itu langsung masuk ke rekening KPM. Oke. Jadi mereka bisa mengambil seperti itu. Tapi kalau memang itu dia berkoordinasi dengan pihak bank nanti. Kalau memang setelah dia dapat bantuan ternyata meninggal sebab keluarga, dia nanti berkoordinasi dengan pihak Bank Mandiri. Oke. Seperti itu. Itulah tadi mungkin perannya digitalisasi tadi ya, Iya. Pak ya. Jadi memang dalam dunia teknologi yang canggih ini digitalisasi itu sangat membantu. Jadi otomatis mungkin akan terhapus sendiri mungkin Terhapus ya, Pak? sendiri ya. Oke, sebagai penutup kita ya Bapak ya. Apa sih pesan penting bagi masyarakat, terutama masyarakat di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang itu untuk sama-sama menjaga keakurasian data DTKS ini sendiri, Bapak? Jadi harapan kami kepada masyarakat Kota Palembang, khususnya Kecamatan Kemuning ya, untuk berperan aktif dalam upaya ikut serta pembaruan data atau validasi data ini dengan memperbarui data kependudukan masyarakat, sehingga proses validasi ini lebih cepat dan akurasinya lebih tepat seperti itu. Oke. Berarti Bapak, apalagi sekarang ini kita dengar bahwa dari pihak catatan sipil sendiri sekarang sedang berupaya mengakurasikan data yang validasi IKD tadi, Bapak ya. Di tingkat-tingkat kelurahan. Berarti itu sangat membantu dalam pekerjaan dari Dinas Sosial ini sendiri, berarti Bapak ya. Jadi memang IKD itu, Bu, salah satu upaya pemerintah itu penerima bantuan ini datanya langsung masuk di dalam sistem IKD tersebut, Bu. Itu harapannya. Jadi kedepannya mungkin yang akan menerima bantuan ini sudah tercatat di IKD semua, Bu. Tapi pada saat ini itu diprioritaskan kepada masyarakat yang menerima bantuan untuk mendapatkan mengikuti IKD ini, mendaftarkan IKD ini. Kalau seandainya masyarakat itu tidak mendaftar di IKD itu bagaimana, Pak? Ataukah terputus atau bagaimana? Jadi kedepannya mungkin akan terputus, Bu. Jadi ini kalau sekarang ini khusus untuk yang penerima bantuan, tapi kedepannya seluruh nanti wajib untuk IKD seperti itu. Baik, Bapak, mungkin sedikit lagi penjelasan
tentang permasalahan DTKS tadi mungkin secara rinci apa-apa saja yang memang bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bantuan ini tadi, mungkin sedikit sebelum kita closing. Jadi pada masyarakat, pada ketua RT, ketua RW, mari kita bersama-sama untuk memvalidasi data masyarakat sehingga DTSEN ini betul-betul tepat sasaran. Kita harapkan peran serta masyarakat itu dalam keaktifannya sangat membantu sekali di masyarakat. Jadi kita sebagai pemanfaat data tidak ragu untuk memberikan bantuan, cukup melihat dengan DTSEN seperti itu, Bu. Itulah tadi bincang-bincang kita bersama narasumber kita dari Dinas Sosial selaku Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dari Dinas Sosial Kota Palembang. Dan tentunya banyak sekali yang dapat kita ambil dari sini, terutama dalam pelaksanaan validasi data DTKS ini sendiri. Dari obrolan ini kita memahami bahwa DTKS sendiri bukan sekedar data yang administrasi, melainkan suatu fondasi utama dalam menciptakan keadilan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kota Palembang dan Kecamatan Kemuning pada khususnya. Oke Bapak, dan terima kasih sudah hadir di sini, dan kami, saya sendiri Riana Yusuf selaku pembawa acara di podcast Kemuning ini mengucapkan terima kasih telah hadir di sini, dan say goodbye kepada pemirsa, dan kita akan ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.